Video teknik menutup public speaking dibawakan oleh Dr. Ira Mirawati, MSI, diproduksi oleh tim Disa-Bisa di bawah naungan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Hai, masih bersama dengan Ibu Ira. Di video sebelumnya kita pernah membahas tentang bagaimana sih membuka sebuah presentasi dan mengawali public speaking. Ada tekniknya ya kan? Nah ternyata menutup public speaking juga ada tekniknya yang kalau kita terapkan itu akan membuat orang-orang punya kesan yang sangat bagus terhadap public speaking kita. Apa aja sih tipsnya dan cara menutup presentasi? Mari kita saksikan video berikut ini. Bayangkan ketika kita sedang melakukan public speaking, kita sudah berada pada penghujung pidato. Kita sudah mulai tidak sabar untuk menyelesaikan penampilan, mulai mempercepat tempo penyampaian, terburu-buru, volume suara mulai berkurang, dan sudah mulai kehabisan nafas sehingga pesan terakhir dalam pidato kita kurang disampaikan dengan baik. Skenario tersebut harus kita hindari ya teman-teman, karena hal tersebut bukan merupakan cara menutup pidato yang baik. Perlu diketahui bahwa pidato memiliki struktur yang berputar seperti lingkaran, bukan hanya bergaris lurus. Maksudnya adalah, pidato dimulai dari bagian atas lingkaran dengan pendahuluan, berjalan di sekitar lingkaran, dan berakhir kembali ke atas lingkaran dengan kesimpulan atau dengan pemahaman topik yang lebih baik. Berikut beberapa cara strategis yang dapat dilakukan untuk menutup public speaking kita. Pertama, kita dapat memberikan isyarat berakhirnya pidato. Hal ini diperlukan karena salah satu fungsi dari penutup adalah mempersiapkan audiens di penghujung pidato. Sebuah pidato yang terstruktur dan disampaikan dengan efektif harus bergerak dengan lancar dari materi ke materi lainnya dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Saat kita mulai memasuki bagian penutup, kita dapat memberikan beberapa isyarat seperti isyarat bahasa. Contohnya, dengan mengatakan, sekarang kita telah melihat bahwa kita telah memecahkan masalah ini dengan efektif dan kita mampu memahami seluruh situasi. Kita juga dapat memberikan isyarat gerakan di mana dapat dilakukan dengan bergerak kembali ke tengah ruangan di mana tempat kita memulai pidato. Terakhir, kita bisa memberikan isyarat paralinguistik yang dapat dilakukan dengan memperlambat laju pidato dan menyisipkan lebih banyak jeda agar halayak kita mengetahui bahwa kita sudah ada di penghujung pidato. Kedua, menyampaikan permintaan akhir pada audiens. Fungsi penutupan lainnya adalah untuk memotivasi audiens secara positif terhadap topik yang kita sampaikan sebelumnya. Apa yang disampaikan bergantung pada jenis public speaking. Kita dapat meminta audiens untuk bertindak dengan cara tertentu, mengubah sikap, pandangan, atau sekedar memahami apa yang kita presentasikan. Pakar psikolog dan sosiolog menyatakan bahwa pada dasarnya, orang cenderung lebih mengingat informasi yang disajikan pertama atau yang terakhir. Dalam arti lain, audiens lebih mengingat apa yang mereka dengar di awal atau di akhir pidato. Selain itu, dalam menyampaikan informasi, harus ada suatu hal yang lebih unggul atau yang lebih baru. Hal tersebut dapat dijadikan strategi dalam penutupan kita. Ketiga, ringkas dan menutup. Sebuah kesimpulan adalah struktural dalam fungsi, sama seperti pendahuluan yang mencakup pernyataan tentang tujuan dan pratinjau dari ide-ide utama pidato. Kesimpulan harus mencakup pernyataan ulang dan tinjauan dari ide utama tersebut. Secara struktural, pernyataan ulang dan ulasan membawa pidato kembali ke puncak lingkaran dan mengingatkan audiens di mana kita memulai. Secara fungsional, penutup dapat membantu memberi isyarat kepada audiens bahwa akhir pidato akan segera tiba. Keempat, akhiri dengan suatu argumen, pernyataan, atau fakta. Dalam penutupan, kita juga boleh loh untuk menambahkan variasi atau adaptasi yang ada pada pendahuluan. Layaknya pendahuluan, salah satu cara yang efektif untuk menutup public speaking adalah dengan menyampaikan cerita. Kita dapat memanfaatkan teknik cerita dengan membaginya dengan dua bagian, di mana pada pendahuluan menyampaikan cerita tepat sebelum klimaks, atau akhir yang mana selanjutnya akan disampaikan pada penutup.
Teknik ini memberikan koherensi pada keseluruhan pidato. Selain cerita, kita juga dapat menggunakan humor sebagai penutup yang baik. Namun, humor harus relevan dengan pidato dan harus digunakan dengan hati-hati agar dapat diterima dengan baik. Kelima, himbauan dan tantangan. Karena kesimpulan ada di akhir pidato, sudah sepatutnya kita membekalkan audiens dengan seruan, tantangan, atau kombinasi keduanya. Dalam menyampaikannya, kita dapat menyuarakannya dengan nada yang lebih kuat, seperti menantang atau memerintah, agar audiens terlibat dalam pikiran dan tindakannya. Setelah memahami strategi-strategi untuk menutup public speaking, perlu diingat bahwa pada intinya, kesimpulan harus berkesinambungan dengan apa yang ada pada pendahuluan agar pidato menjadi satu kesatuan. Sama halnya dengan bagian public speaking yang lain, penutupan juga memerlukan persiapan yang matang dan pelaksanaan yang maksimal. Kita perlu mempersiapkan kesimpulan kata demi kata dengan hati-hati, karena penutup merupakan kesempatan terakhir kita untuk mengesankan dan memastikan bahwa audiens kita memahami apa yang kita katakan. Terdapat beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan dalam mempersiapkan penutup public speaking. Di antaranya, kita harus menghindari penambahan informasi baru. Ketika kita melakukannya, kita akan menggagalkan terintegrasinya pidato kita. Kita harus ingat bahwa semua elemen pada pidato harus mengalir bersama. Selain itu, kita juga harus mengikuti struktur yang sudah ditetapkan sejak awal. Semisal pada saat pendahuluan, kita menggunakan pendekatan seperti pertanyaan, statistik, fakta, kutipan, dan cerita, kita juga perlu menggunakan pendekatan yang sama pada penutup. Itu dia tadi caranya menutup presentasi. Kalau teman-teman amalkan cara menutup seperti itu, insya Allah nih, audiens kita atau pendengar kita itu akan merasa sangat terkesima di akhir video kita. Dan mereka akan punya kesan yang sangat baik terhadap kita. Jadi jangan takut, jangan ragu, diterapkan ya teman-teman semua. Oke, tapi kalau masih ada pertanyaan, silahkan boleh tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, kita bertemu di video berikutnya. Pidato adalah kekuatan di mana pidato itu untuk membujuk dan mengubah, oleh Ralph Waldo Emerson.